dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita patut bersuka cita di tahun yang baru ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bangun, untuk menyambut matahari yang begitu hangat. Oh haleluya, ini sungguh kasih sukacita Tuhan yang besar buat kita. Haleluya. Pelayanan ibadah raya GAP Kanaan Genteng Banyuwangi akan dilakukan secara online. Tapi kita percaya hal ini tidak mengurangi sukacita kita dimanapun kita berada. Ibadah hari ini 3 Januari 2021 adalah ibadah pertama di tahun 2021. Mari kita selalu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di tahun 2020 kemarin dan kesempatan dan Dia untuk kita memasuki tahun 2021. Haleluya. Ibadah disertai perjamuan kudus. Saudara dapat melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing dengan menggunakan air putih sebagai pengganti anggur dan biskuit atau snack jika di rumah tidak ada roti. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki tanah kudusnya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, sukacita yang luar biasa Kau limpahkan ke dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh ada di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, dengan keadaan yang saat ini keadaan yang luar biasa darimu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus bersyukur padamu Yesus atas segala kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kau memberkati dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Tumbuhkan hati kami Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur untuk bibit-bibit firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap benih firman-Mu dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, dapat berbuah dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka dapat melihat Engkau Tuhan melalui kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami mau jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Haleluya, haleluya. Shalom Alihim, saudara-saudara yang terkasih, jemaat GHB Kanaan dan para pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saat ini mari siapkan hati untuk kita akan terima firman Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang telah menyertai kami sepanjang tahun 2020, dan Allah yang menghintar kami memasuki tahun 2021. Bapa, dalam ibadah online saat ini, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan-Mu. Setelah kami memuji-muji Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati firman kebenaran ini. Berkati dan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu untuk memberkati setiap kami. Para pendengar, baik dari para jemaat Tuhan GHB Kanaan maupun yang lain, saudara-saudara kami seiman di tempat dimanapun berada, berkati oleh firman kebenaran ini. Roh Kudus, kami serahkan di dalam pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2021 yang penuh anugerah. Mengawali ibadah kita di tahun 2021 yang masih dalam situasi era pandemi ini, kita mengambil langkah, mengambil satu inisiatif dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 supaya kita semuanya juga tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Maka kita melaksanakan ibadah secara online. Nah, saudaraku, mari siapkan hati untuk kita akan terima firman kebenaran. Saudara, mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7. Kita baca pada ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal ke-7 ayat 12. Silakan saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan mempersiapkan catatan-catatan saudara. Saya akan baca begini firman Tuhan dan ikuti dari rumah. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya ulang, ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Saudara, dalam tahun 2020 penuh dengan dinamika kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam kita beribadah. Sempat awal-awal pandemi tahun yang lalu kita juga ibadah online. Kemudian juga oleh anugerah Tuhan juga kita sudah bisa melaksanakan ibadah secara langsung. Akan tetapi pada saat ini kita masih harus ibadah online. Saudaraku, penyertaan Tuhan yang luar biasa memungkinkan kita untuk sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Oleh karena itulah tema pada saat hari ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, mari kita akan melihat apakah arti Ebenezer itu. Ebenezer itu dalam bahasa aslinya disebut atau artinya batu pertolongan. Batu pertolongan adalah ditempatkan oleh Samuel di antara Mizpa dan Yesana sebagai satu peringatan akan pertolongan Tuhan kepada umat Israel pada saat mereka
diserang oleh bangsa Filistin. Saudara, pertolongan yang begitu ajaib sehingga ada satu ungkapan kata Ebenezer. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kenapa Tuhan melepaskan Israel dari serangan orang Filistin? Padahal saat-saat itu, pada zaman mulai dari para hakim, kemudian zaman Imam Eli, bangsa Israel jauh dari Tuhan. Sampai-sampai tabut Allah ketika peperangan melawan orang Filistin sampai sempat direbut. Dan saat itu Tuhan seolah-olah membiarkan Israel. Tetapi saudaraku sekalian, saat Nabi Samuel melaksanakan tugas pelayanannya, Israel diperingatkan supaya kembali kepada Allah. Nah, saudaraku, menarik sekali ketika Tuhan melepaskan Israel dari serangan orang Filistin. Kalau orang-orang Israel ini selama beberapa tahun yang sebelumnya, bahkan ratusan tahun sebelum begitu, jatuh bangun di dalam dosa, merupakan pribadi-pribadi yang keras tengkuk, firman Tuhan katakan. Tetapi Tuhan tetap menyayangi Israel. Nah, saudaraku, mengapa Tuhan menyayangi Israel? Mengapa Tuhan menolong Israel? Saudara, kalau kita membaca mulai dari ayat yang kedua, saat itu orang-orang Israel sedang melaksanakan ibadah kepada Tuhan di Mizpah. Saudara bisa baca ayat 5 dan 6. Mereka tidak dalam persiapan untuk berperang, tapi mereka sedang melaksanakan ibadah karena mereka mentaati apa yang dinasihatkan Nabi Samuel. Saudaraku, coba kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing, para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat yang keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret, dan beribadah kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi orang-orang Israel setelah ditegur oleh Samuel atas dosa-dosanya yang begitu banyak, begitu mendukakan hati Allah, karena mereka menyembah dewa-dewa Baal, karena mereka menyembah berhala-berhala, sehingga Tuhan sepertinya membiarkan orang Israel ini jatuh ke dalam tekanan atau jatuh dalam tangan orang-orang Filistin. Tetapi ketika mereka merespon, mereka menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel, maka ada satu hal yang luar biasa. Nah, saudaraku, inilah alasan-alasan kenapa Tuhan menolong Israel. Ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan pada saat siang hari ini, saudara. Yang pertama, mengapa Tuhan melepaskan Israel dari tangan Filistin? Yang pertama, yang sudah kita baca tadi, setelah mendapatkan teguran dari Nabi Samuel, bangsa Israel bertobat. Bangsa Israel mau berbalik kepada Allah. Bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah.
Allah yang ia percaya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dan ketika mereka beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mereka, mereka beribadah mencari wajah Tuhan. Dan yang kedua, dalam ibadah itu, dalam mereka melakukan peribadatan itu bersama-sama di Mezpa tadi, mereka merendahkan diri dengan hati yang tulus. Mereka bertobat bersungguh-sungguh. Mereka membuang segala berhalanya. Mereka membuang segala dewa-dewa yang disembah selama ini. Dan mereka mengambil air dari sebuah sumur, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban curahan, saudaraku. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Setelah berkumpul di Mezpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mezpa. Saudara, satu perubahan yang luar biasa ketika dia menanggapi teguran firman Allah melalui hambanya, yaitu Nabi Samuel. Segera mereka kompak, bangsa itu merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka melakukan satu ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Bahkan dia mengambil air dari sumur, mencurahkannya sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Oh, sangat berkenan kepada Tuhan. Mereka mencari wajah Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan. Mereka penuh dengan penyesalan. Mereka mencari Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4-6. Tuhan berfirman, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Israel. Dan itulah alasan kedua kenapa Tuhan menolong, kenapa Tuhan memberikan pertolongan dari serangan orang-orang Filistin. Kemudian, yang ketiga, saudaraku sekalian, mengapa Tuhan menolong Israel? Saudaraku, saat mereka diserang secara mendadak oleh Filistin. Coba kita baca pada ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mezpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Nah, saudaraku, ada satu ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Saat mereka beribadah, saat mereka berkumpul itu tidak sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Tapi mereka sedang beribadah, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Allah. Mereka sedang bertobat dari dosa-dosanya. Dan mereka sedang berjumpa dengan Allah Israel. Allah Abraham, Allah Israel. Saudaraku sekalian, maka di situ Tuhan berkenan mendengarkan seruan yang dinaikkan oleh umatnya. Dan juga Nabi Samuel melakukan satu tindakan yang luar biasa. Ayat yang ke-9, saudara, kita baca. Dari 1 Samuel pasal yang ke-7 tadi. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Saudaraku,
Ada satu hal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dia mengambil seekor domba yang masih menyusu. Artinya domba yang masih bayi. Dipersembahkan seluruhnya di hadapan Allah sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara, korban yang dicurahkan darahnya di hadapan Tuhan itu, dan ketika dibakar dengan api menimbulkan bau yang harum, dan Tuhan berkenan dan ia menjawab. Itulah alasannya kenapa orang Israel ditolong oleh Tuhan. Karena mereka bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Dan mereka memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, lalu apa yang dilakukan Tuhan untuk menolong Israel? Ayat berikutnya, saudaraku sekalian. Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Nah, saudaraku, perhatikan di sini. Ketika ada orang yang sedang beribadah sungguh-sungguh di hadapan Allah, Allah yang menjadi pembela. Karena mereka sedang melakukan kebenaran, karena mereka sedang melakukan satu persekutuan dengan Allah yang adalah kebenaran. Maka Tuhan tidak terima ketika umatnya diperlakukan secara jahat. Sehingga Allah mengguntur. Nah, saudara, kalau saya baca di dalam terjemahan yang lain, di situ dikatakan Tuhan memperdengarkan guntur atau petir. Dalam hari-hari ini kita sudah sering hujan ya. Kalau hujan itu mesti mendung duluan. Tetapi bagaimana saudara, pernah gak membayangkan ketika akan ada hujan badai, petir sambung menyambung, sambar menjambar, mengerikan sekali. Dan itu yang dilakukan Allah. Bala tentara sorga mengacaukan orang Filistin. Dan saat itu orang-orang Israel balik menyerang dan mereka dikalahkan. Nah, saudaraku sekalian, itu adalah suatu cara yang Tuhan lakukan di luar nalar manusia. Satu perbuatan yang sangat mengagumkan, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa menolong seperti ini. Sangat mengagumkan. Sehingga terucap kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kalau saya renungkan kata Ebenezer ini bukan sekedar sampai di sinilah Tuhan menolong kita, tidak. Tetapi sebegitu besarnya pertolongan Allah. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai-sampai tidak terpikir oleh setiap orang Israel saat itu. Betapa hebatnya Tuhan memberikan perlindungan, pertolongan, dan kemenangan atas umat Israel. Nah, saudara, jadi Ebenezer ini bukan sekedar kalau kita pikirkan, oh sampai di sini Tuhan menolong kita, kemudian bagaimana? Tidak begitu. Tetapi sampai di sini Tuhan menolong kita luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Kalau mati buat kita saja dia mau. Apalagi untuk menolong kita dalam setiap persoalan kita. Saudara, mungkin setiap kita akan bisa mengalami keadaan seperti orang-orang Israel. Apalagi menghadapi tahun 2021 yang saat ini. Di hari yang ketiga ini. Kita sudah menapaki. 3 hari kita sudah jalani. Mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu hari ini. Kemudian ke depannya seperti apa kita belum tahu. Sementara virus corona masih terus semacam ini. Kita memang harus jaga jarak. Kita harus masih terus memakai masker. Kita harus sering cuci tangan. Kita menghindari kerumunan.
Mungkin kita terganggu bisnis kita. Mungkin terganggu pekerjaan kita. Mungkin terganggu apa saja. Saudaraku, kedatangan virus corona mungkin bagaikan bala tentara Filistin yang menyerang umat Tuhan. Bahkan menyerang seluruh dunia. Saudaraku, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Sepanjang kita memiliki sikap hati seperti Israel, bukan insya Allah, tapi pasti Tuhan memberikan pertolongan kepadamu dan kepadaku, kepada kita semuanya. Apa sikap dari Israel? Merendahkan diri, bertobat dari dosa, beribadah dengan rendah hati, dengan hati yang tulus. Dan ini yang penting, di dalam melayani Tuhan, bukan cari muka. Dalam melayani Tuhan, tidak mencari ketenaran pribadi, tapi hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dalam kita beribadah, bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu yang sebagai orang beragama memiliki kewajiban agamawi, tidak. Tapi karena kita mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Seperti kita melakukan ibadah online semacam ini. Hendaknya kita menyikapinya karena kita cinta Tuhan. Saudaraku, sekarang mari, apa persoalanmu? Mungkin sudah diserang mendadak seperti bangsa Israel ini diserang oleh tentara Filistin. Tapi mari berserulah kepada Tuhan, persembahkanlah yang terbaik bagi Allah. Hidupmu, seluruh hidupmu, persembahkan di mezbah Tuhan. Dan yakinlah, pertolongannya sempurna atas kita. Dalam kita menjalani hidup dan kehidupan selama tahun 2021, apapun yang terjadi, Tuhan tidak tinggalkan kita. Ebenezer. Bukan hanya sampai di sini Tuhan menolong kita, tetapi sampai tahun-tahun berikutnya, sampai Tuhan datang kedua kali, Dia tetap menolong kita karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu mari terus tingkatkan ibadah kita, iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan pemeliharaan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sangat mengagumkan. Sebab Dia ajaib. Mari kita berdoa. Untuk persiapkan diri kita menerima perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman kebenaran ini Bapa. Mari tenteramkan hati kami sekalian menghadapi situasi tahun-tahun yang akan datang. Hari-hari yang akan kami lalui tahun 2021 ini. Kami tetap bersandar kepadamu Bapa. Kami mau bertobat menjauhkan segala berhala-berhala kami. Menjauhkan segala kesenangan-kesenangan pribadi kami. Kami mau mendahulukan Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami. Saat ini Bapa, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Maka berkatilah Tuhan. Haleluya. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, yang sudah ada di tangan anak-anak-Mu sekalian, dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Kau berkati, supaya kami memperoleh persekutuan yang kuat, persekutuan yang kekal, dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, persiapkan perjamuan untuk kita nikmati pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, di tangan kita sudah ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mengawali kita masuk di tahun 2021 ini. Mari kita nikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudaraku, mari angkat tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, mari kita makan. Bukankah ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darahnya telah tercurah bagi kita. Untuk menebus kita. Untuk mengkuduskan kita. Untuk membebaskan kita dari hukuman neraka. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah darah Kristus ini yang kita minum ini merupakan persekutuan kita dengan darahnya untuk selamanya? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengawali tahun ini. Kami dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah-Mu, dipersatukan dengan kuat di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah online perdana di hari ini, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Kau memberkati anak-anak-Mu yang telah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, pimpinan pujian, para pemusik, juga operator. Tuhan berkati, pakai kami semua untuk kemuliaan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tambahkan iman percaya mereka untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan menyadari betapa Engkau menyertai, luar biasa Engkau Tuhan. Bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Bukan hanya stop sampai di sini, tetapi untuk selama-lamanya Engkau menolong kami. Kami kagum Tuhan akan pertolongan-Mu. Bahwa sebegitu besarnya kasih-Mu. Begitu besarnya kuasa-Mu menolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengakhiri persekutuan kami. Kami mengakhiri ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sekarang angkat tanganmu saudara. Arahkan wajahmu kepada Bapa di sorga. Dan terimalah berkat Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih. Turunlah atas kita semua berkat damai sejahtera. Anugerah dan perlindungan yang sempurna. Dari Bapa Maha Kuasa Allah pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia. Sang Immanuel Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus menyertai kita mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali di awan-awan menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Shalom. Selamat siang. Selamat
tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.